Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Pak Arif di channel Informasi Pendidikan. Pada pagi hari ini, Pak Arif akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi kelas 4 sekolah dasar, yakni tema bersih itu sehat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Anak-anakku, mari kita langsung masuk kepada materi pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Sedangkan pengertian toharoh atau bersuci menurut istilah adalah bebas dari hadas maupun najis. Kita masuk ke pengertian hadas. Hadas menurut istilah adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama Islam, sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran. Pembagian hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Sedangkan hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi yang karena hal itu untuk menghilangkannya mengharuskan untuk berwudu. Jadi, cara menghilangkan hadas besar yakni dengan mandi besar. Sedangkan cara untuk menghilangkan hadas kecil yakni dengan wudu. Itu semuanya dilakukan jika bisa menemukan air. Tapi jika tidak bisa menemukan air atau ada hal-hal yang mengharuskan yang bersangkutan untuk tidak menggunakan air, maka mandi besar maupun wudu bisa diganti dengan tayamum. Contoh-contoh hadas besar. Yang pertama adalah keluar darah haid. Yang ini menandakan bahwasanya yang bersangkutan sudah masuk baligh. Kemudian keluar mani, baik karena mimpi maupun hal lain. Kalau keluar darah haid dialami oleh perempuan, maka keluar mani dialami oleh laki-laki. Kemudian nifas, yakni darah yang keluar setelah melahirkan. Berikutnya adalah bersetubuh atau hubungan badan suami istri atau dalam bahasa Arab disebut jima.
Jadi jika terjadi hal-hal semacam ini, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mandi junub atau mandi besar sebagai langkah untuk menghilangkan hadas besar. Berikutnya adalah contoh-contoh hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Apa itu? Bisa kubul atau dubur ini, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur ini seperti contoh buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut kentut. Jadi jika keluar sesuatu dari dua saluran tersebut, maka termasuk ke dalam hadas kecil. Contoh berikutnya adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berikutnya, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa ada pembatas. Berikutnya, hilang akal karena sakit atau mabuk. Jadi bisa juga terjadi karena gila. Sekarang kita masuk ke dalam rukun-rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan wudhu. Jadi apabila ditinggalkan, maka wudhu tersebut menjadi tidak sah. Jadi semuanya rangkaian rukun ini wajib untuk dilakukan. Yang pertama, niat. Bagaimana niat wudhu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Saya ulangi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Niat ini dilakukan bersamaan dengan melaksanakan rukunnya wudhu yang pertama. Artinya bagaimana? Jadi nanti dalam melafadzkan atau berniat bersamaan dengan membasuh wajah. Karena gerakan rukun wudhu yang termasuk gerakan rukun wudhu yang pertama adalah membasuh wajah. Bersamaan dengan membasuh wajah, bersamaan pula dengan membaca niat. Niat ini kewajiban di dalam hati. Jadi bisa juga dilafalkan hukumnya sunnah untuk membantu kekhusyuan hati. Jadi niat bisa dilafalkan ataupun dibaca saja dalam hati sudah cukup. Jadi yang pertama niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah adalah paku kanan kiri itu telinga. Itu nanti bisa dilihat di telinga di kanan kiri. Yang bagian atas adalah mulai tumbuhnya rambut. Yang bagian bawah adalah bawahnya dagu. Jadi semua di antara 4 batas itu harus dibasuh dengan air. Pengertian dibasuh adalah air harus mengalir.
Jadi tidak boleh cuma diusap, karena nanti akan ada perbedaan antara membasuh dan mengusap. Jadi air itu nanti harus mengalir di bagian wajah dengan batas-batas minimal yang sudah Pak Arif sebutkan tadi. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Jadi ukuran batasannya adalah sampai siku. Pak, lebih dari siku boleh. Itu malah lebih bagus, karena itu nanti berarti batas minimal untuk sah dalam berwudu sudah terlampaui. Pak, kurang dari siku, cuma sekitar pergelangan tangan dan ke atas sedikit. Itu berarti rukun wudunya belum terpenuhi. Maka wudu yang dilakukan tidak sah. Berikutnya yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kalau tadi membasuh, yang keempat adalah mengusap. Mengusap kepala, airnya tidak mengalir. Jadi yang penting ada air, kemudian diusapkan ke kepala. Nanti akan ada praktek contoh dari Pak Arif. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Di kedua kaki dibasuh minimal sampai mata kaki. Pak, lebih atas dari mata kaki sampai ke lutut boleh. Pak, cuma ujung-ujung kakinya, sama seperti tangan tadi, maka tidak boleh, karena batas minimalnya adalah mata kaki. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah berurutan. Dari niat sampai terakhir harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi misalkan dibolak-balik, pertama membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh wajah, baru membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti rukun wudunya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Berikutnya, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu adalah hal-hal yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa tapi tidak berdosa. Jadi kalau ditinggalkan rugi apa tidak anak-anak? Rugi apa tidak? Nah, seharusnya kita merasa rugi, karena jika kita kerjakan maka itu akan dapat menambah pahala kita. Tapi jika ditinggalkan tidak dapat apa-apa, tapi juga tidak berdosa. Contohnya sunnah-sunnah wudu diantaranya: 1. Membaca basmalah, karena setiap sesuatu yang baik kita disunahkan untuk membaca basmalah. 2. Membersihkan sela-sela jari tangan. Jadi ini dilakukan sebelum membasuh wajah. Jadi pertama membaca basmalah, kemudian membersihkan sela-sela jari tangan. Berikutnya kumur-kumur. Sunnah yang berikutnya adalah menghirup air lewat hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan istinsyaq dan istinsyar. Jadi air di hidung dihirup ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Berikutnya adalah mengusap telinga. Ini dilakukan setelah rukun wudu yang kelima, yang keempat, Jadi mengusap telinga dilakukan setelah rukun wudu yang keempat.
Ini mengusap sebagian kepala, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga. Berikutnya, sunnah-sunnah wudhu yaitu mendahulukan anggota badan yang bagian kanan daripada yang kiri saat berwudhu. Jadi yang dibasuh atau diusap didahulukan yang kanan dulu daripada yang kiri. Sunnah berikutnya adalah mengulang gerakan sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir berdoa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi itulah tata cara wudhu, baik rukun maupun sunnah-sunnahnya. Kemudian kita masuk kepada tayamum. Tayamum dilakukan jika tidak dapat menemukan air atau ada kondisi di mana yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menyentuh air, baik itu terkena penyakit dan lain sebagainya. Jadi jika tidak ada air, agama memberikan solusi untuk bersuci, yakni dengan tayamum. Tapi tayamum ini berbeda dengan wudhu. Jika wudhu dengan 1 kali wudhu bisa untuk beberapa kali sholat selama belum batal. Tapi tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Jadi misalkan tidak ada air di daerah yang memang kering air, ya, jadi dia bertayamum, kemudian sholat zuhur, kemudian melakukan perjalanan lagi, tetap belum ada air, maka meskipun dia belum batal, maka dia wajib untuk bertayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Berikut Pak Arif jelaskan rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat tayamum? Niat tayamum adalah nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Alif ulangi. Nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Ini dilakukan sama dengan wudhu tadi, bersamaan dengan mengusap muka dengan debu. Jadi tangan ditaruh ke atas debu, kemudian diusapkan ke wajah. Batasannya mana? Sama dengan batasan wudhu tadi. Kemudian mengusap kedua tangan juga dengan debu. Dan yang terakhir adalah tertib. Berikutnya sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, meniup debu di telapak tangan. Yang ketiga, mendahulukan tangan kanan. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang terakhir
adalah doa setelah tayamum. Baiklah anak-anak, Pak Arif akan menampilkan video tentang tata cara berwudu. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, bismillahirrahmanirrahim sambil membersihkan sela-sela jari. Lalu berkumur-kumur, sambung dengan menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ini berkumur dan menghirup air, ini bersambung. Nah, kemudian berikutnya masuk pada rukun wudhu, yakni niat bersamaan dengan membasuh wajah. Biasanya yang paling atas adalah batas tumbuhnya rambut, yang kanan kiri adalah telinga, bawah adalah bawah dagu. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Ini air harus mengalir karena kalimat di sana adalah membasuh, bukan mengusap. Dilakukan sunnah selama 3 kali. Nah, rukun berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, ini kemudian disambung dengan telinga. Berikutnya adalah membasuh kedua kaki minimal sampai kedua mata kaki. Nah, lakukan, dahulukan yang kanan terlebih dahulu, lalu kemudian yang kiri. Dan yang terakhir adalah baca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Demikianlah anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.